Wang Lin mendengus dingin saat dia bergerak dan dia langsung muncul di sebelah binatang kabut. Kedua jarinya membentuk pedang dan bergerak lebih cepat dari binatang kabut. Dia langsung menekankan jarinya di antara alis binatang kabut dan itu meledak. Namun setelah runtuh, itu tidak menghilang dan malah berubah menjadi awan kabut. Kabut berputar dan mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Mata Wang Lin menyala dan dia tiba di dekat tempat kabut itu berubah. Guntur di dalam tubuhnya berkumpul di ujung jarinya. Sebuah bola petir tiba-tiba muncul. Dengan ujung jari Wang Lin, bola petir menyerbu menuju kabut. Ada serangkaian ledakan saat kabut itu semakin runtuh menjadi helai asap. Mata Wang Lin menyala saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Bahkan lebih banyak guntur muncul dan gemuruh keras menggema daerah itu. Semua kabut yang tersisa segera hancur. Binatang kabut yang tersisa mengeluarkan raungan tajam pada saat ini dan menyerbu ke arah orang-orang di sekitar mereka. Wang Lin tetap tenang dan maju selangkah. Dia melayang di udara saat jarinya menunjuk ke langit. Dia perlahan berkata, "Sungai neraka." Ada gemuruh keras di langit dan sungai neraka muncul. Itu datang dari kekosongan dan aura keluhan yang kuat menyebar. Wang Lin berdiri di atas sungai neraka. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai neraka. Kekuatan hisap yang tak terbayangkan datang dari sungai neraka. Binatang kabut yang bergegas keluar menderu segera terpengaruh dan tanpa sadar tersedot ke sungai neraka. Bukan hanya satu binatang kabut tetapi hampir semuanya. Di bawah kekuatan isap, binatang buas kabut runtuh menjadi kabut. Namun mereka tidak bisa menahan diri, jadi mereka terus tersedot ke sungai neraka. Pada saat ini leluhur klan abadi mengungkapkan ekspresi cemas dan berteriak untuk menghentikan Wang Lin. Surgawi tidak boleh. Mata Wang Lin menyipit. Saat lelaki tua itu berteriak, dia merasa bahwa kabut hitam yang dihisap oleh sungai neraka tidak disempurnakan. Sebagai gantinya, ia berkumpul dan membentuk sosok berbentuk manusia. Sosok manusia ini hanyalah bayangan hitam yang dipenuhi kabut tanpa penampilan yang jelas. Namun setelah itu muncul, seolah-olah sungai neraka telah kehilangan kekuatannya dan langsung melangkah keluar. Setelah dia muncul, ekspresinya buram dan hanya mata kanan yang jernih. Leluhur klan abadi dengan cepat mendarat. Bukan hanya dia, tetapi anggota klan lainnya dengan cepat mendarat juga. Setelah pria tua itu melihat bahwa sosok manusia hanya memiliki mata kanan, dia menghembuskan nafas lega. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Surgawi, silakan kembali agar aku bisa mengaktifkan susunan formasi. Ini adalah binatang kabut humanoid. Selama mantra yang mendarat di atasnya tidak segera membunuhnya, itu tidak akan terluka oleh mantra itu untuk kedua kalinya." Mata Wang Lin menyala dan dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, binatang kabut humanoid dengan segera bergegas di belakang Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan guntur di tubuhnya berkumpul. Dalam sekejap mata, puluhan bola guntur seukuran kepalan terbentuk di sekitar Wang Lin. Dengan ujung jarinya, bola-bola guntur bergegas menuju binatang kabut humanoid. Namun pada saat bola-bola guntur mendekat, Wang Lin berteriak sambil mundur, "Kumpulkan!" Bola guntur segera berkumpul menjadi satu dan mendarat di binatang kabut humanoid. Ada gemuruh keras dan binatang kabut humanoid runtuh, tetapi saat berikutnya, itu berubah seolah-olah itu tidak mengalami kerusakan. Ia terus mengejar Wang Lin. Hanya sekarang ada kekuatan guntur di tubuhnya. Saat mengejar Wang Lin, guntur yang dikeluarkannya hampir persis sama dengan guntur Wang Lin. Guntur membuat binatang kabut humanoid bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia menyusul Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat tangan kanannya menyentuh tasnya dan pedang surgawi muncul. Wang Lin tanpa ampun menebas dengan pedang surgawi. Heavenly Cup segera muncul. Binatang kabut humanoid berhenti dan matanya menunjukkan teror. Ia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Binatang kabut humanoid terbelah menjadi dua dan sejumlah besar kabut menyembur bersama dengan erangan sengsara. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Dia kemudian muncul kembali di sebelah kabut dan menggunakan Heavenly Cup sekali lagi. Sinar pedang muncul saat kabut terus runtuh. Namun beberapa saat kemudian, kabut tampaknya mulai melawan Heavenly Cup. Kecepatan keruntuhannya melambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda pulih. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya menunjuk ke depan dan dia berteriak, "Stop!" Mantra surgawi segera memenuhi area dan kabut yang pulih segera berhenti. Pada saat ini, tato tulang binatang di tangan Wang Lin muncul. Saat binatang besar itu muncul, matanya memancarkan cahaya dan aura jahat yang tebal memenuhi area itu. Kabut itu memancarkan cahaya abu dan mulai melawan. Mata Wang Lin dingin saat jarinya menunjuk ke kabut yang membatu dan sejumlah besar energi asal menerobos masuk. Adegan ini menyebabkan mata anggota klan abadi melebar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang kabut humanoid yang membutuhkan formasi untuk membunuh, dihancurkan hanya oleh satu orang dalam waktu singkat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa binatang humanoid hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Itu terus-menerus didorong mundur sebelum akhirnya menemui ajalnya. Adapun pria kekar yang ditekan ke tanah oleh fragmen, dia berjuang untuk bangkit. Dia menatap Wang Lin di udara dan benar-benar terkejut. Ini adalah surgawi.
Mantra Wang Lin jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan leluhur pun terpana saat ia bergumam pada dirinya sendiri, pasangan Dao Layu. Wang Lin menarik pandangannya. Lalu dia berbalik ke arah pria tua itu dan dengan tenang berkata, "Sekarang bawa aku ke Tungku Yin misterius." Pria tua itu menarik napas dalam. Rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan cepat berkata, "Lewat sini, surgawi." Saat dia berbicara, dia terbang ke udara dan perlahan-lahan terbang menuju sekelompok bangunan. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia dengan santai mengikuti di belakang. Kali ini, tidak ada anggota klan abadi berani untuk menghentikan mereka. Mata pria kekar itu berbinar dan berdiri. Dia kemudian mengambil napas sebelum terbang mengejar mereka. Pria tua itu berbalik dan dengan marah berteriak, "Teasan, apakah kamu akan terus tidak tahu berterima kasih? Surgawi sudah penuh belas kasihan." Wang Lin memang menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dia datang ke sini tanpa tahu apa-apa. Dia takut itu akan mempengaruhi masalah jika dia membunuh seseorang. Kalau tidak, Teasan pasti sudah mati. Teasan berkata, "Leluhur, Teasan tahu aku salah. Aku hanya ingin pergi bersama kalian ke Tungku Yin misterius. Lagi pula, aku sangat akrab dengan tempat itu." Pria tua itu mengerutkan kening dan hendak menegurnya saat Wang Lin dengan tenang berkata, "Ayo, memimpin jalan." Orang tua itu membungkuk dan mengabaikan Teasan saat dia terbang ke depan. Mereka bertiga tidak cepat, dan setelah setengah dupa terbakar, Wang Lin melihat altar di area terbuka melewati bangunan. Perubahan ini tidak besar dan ada banyak celah di sana. Di bawah mezbah ada sebuah gerbang yang berwarna ungu. Di atasnya ada tanda yang terkadang berkedip. Pria tua itu mendarat di depan pintu. Dia kemudian menggigit ujung jarinya dan menggambar tanda yang sama dengan yang ada di pintu di udara dengan darahnya. Ada kilatan cahaya merah saat suara pembukaan gerbang bergema di seluruh area, mengungkapkan pintu masuk gelap di dalam. Untaian aura dingin keluar dari dalam. Saat dingin mendarat di tubuh, seolah-olah itu bisa mengebor tubuh. Jika kultivasi seseorang kurang, aura dingin ini akan meninggalkan luka yang tersembunyi. Pria tua itu berdiri di samping. "Surgawi, ini adalah di sini Tungku Yin misterius berada." Akal ilahi Wang Lin menyebar. Ada energi celestial yang sangat tersembunyi di bawah aura dingin ini. Wang Lin dengan tenang berkata, "Masuk." Pria tua itu mengangguk dan jalan menuju pintu masuk. Teasan ragu sebelum matanya dipenuhi ketegasan. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan memblokir pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening dan berteriak, "Teasan, apa yang kamu lakukan?" Teasan memandang Wang Lin dan berkata, "Tempat ini dipenuhi dengan energi dingin. Leluhur terlalu tua, jadi tidak nyaman. Biarkan aku yang memimpin." Orang tua itu terkejut dan berkata, "Meskipun energi dinginnya kuat, tubuhku masih bisa menanggungnya." Teasan memandang Wang Lin dan berkata, "Surgawi, Teasan adalah penjaga altar generasi ini. Aku memiliki kualifikasi untuk membawamu ke dalam." Mata Wang Lin tenang saat dia memandang Teasan. Matanya tampaknya mengandung daya tembus dan bisa melihat melalui hati Teasan. Di bawah tatapan ini, Teasan masih menatap Wang Lin dan tidak mencoba menghindari tatapan Wang Lin sama sekali. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Baik." Teasan tidak lagi berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan perlahan-lahan mengikutinya. Adapun orang tua itu, dia mengerutkan kening. Dia samar-samar melihat pikiran Teasan. Namun dia tidak mengikuti dan duduk di tanah. Ada lapisan tangga di pintu masuk. Saat mereka berjalan menuruni tangga, aura dingin menjadi lebih kuat. Setelah setengah dupa terbakar, mereka mencapai bagian bawah dengan Teasan memimpin. Pada saat mereka mencapai bagian bawah, mata Wang Lin menyipit. Ada dunia lain di bagian bawah pintu masuk. Daerah ini lebarnya sekitar 1000 kaki dengan tungku 100 kaki di tengahnya. Permukaan tungku memiliki tanda tato yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Gelombang kabut hitam berputar di sekitar bagian atas tungku. Namun ada kekuatan aneh yang mencegah kabut hitam pergi. Ada 9 tengkorak di sekitar tungku besar. Tengkorak ini adalah tengkorak manusia. Ada tato yang sangat kompleks di antara alis masing-masing tengkorak. Tengkorak memancarkan cahaya hitam seolah-olah membentuk formasi. Teasan memandang tungku besar dengan tatapan yang kompleks dan berbisik, "Ini adalah Tungku Yin misterius." Mata Wang Lin bersinar dan akal ilahinya mengelilingi tungku. Setelah ragu sejenak, akal ilahinya bergegas ke tungku. Namun saat akal ilahinya masuk, sebuah lengkingan tajam dari seorang wanita keluar dari dalam. Suara ini sangat aneh, mustahil untuk mendengar dengan telinga seseorang dan hanya bisa didengar dengan akal ilahi seseorang. Itu dipenuhi dengan niat membunuh saat itu keluar seperti badai. Itu hampir menyebabkan akal ilahi Wang Lin runtuh. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah sedikit pucat, tetapi matanya bersinar cerah. Wang Lin menatap tungku dan perlahan berkata, "Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa keluar dulu." Teasan merenung dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar seorang dewa?" Wang Lin menarik pandangannya dan menatap Teasan.
Saat Teasan meminta untuk memimpinnya sendirian, dia sudah menyadari bahwa Teasan punya pertanyaan untuknya. Wang Lin dengan tenang menatap Teasan. Teasan mengungkapkan ekspresi pahit dan berbisik, "Di masa kecilku, aku sering mendengar dari para tetua bahwa kami dipilih oleh para surgawi. Kami harus menghabiskan hidup kami melayani para dewa. Ini adalah kehormatan klanku. Kehormatan ini adalah satu-satunya kepercayaan di hatiku saat aku tumbuh dewasa. Ini bukan hanya aku, tetapi hampir semua orang yang tumbuh di klan. Namun saat aku tumbuh dewasa, aku secara bertahap menemukan bahwa ini tidak benar. Tidak ada yang pernah melihat surgawi selain giok langit di kuil. Sesekali, Tunku Yin misterius yang menjaga klanku akan memuntahkan kabut. Hal-hal yang keluar dari kabut akan membantai klanku. Aku menderita dan kemarahan atas kematian setiap anggota klan. Aku mulai mempertanyakan apakah surgawi ada. Bahkan sampai hari ini, aku masih tidak percaya surgawi ada. Jika mereka benar-benar ada, mengapa mereka melupakan kita selama bertahun-tahun?" Wang Lin merenung. Saat dia mendengar orang tua itu mengklaim mereka sebagai klan abadi, dia punya dugaan. Klan abadi, satu pilihan untuk meninggalkan. "Katakan padaku, apakah ada surgawi di dunia ini? Apakah kamu seorang surgawi?" Teasan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Suaranya sangat rendah, tetapi memiliki dampak yang lebih kuat daripada raungan. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Aku bukan surgawi." Tubuh Teasan bergetar dan kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat. Mungkin masih ada surgawi, tetapi alam surga runtuh lama sekali. Tatapan Wang Lin mendarat di Tunku Yin misterius. Teasan tersenyum sedih saat dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan bergumam, "Tentu saja, aku benar. Surgawi tidak ada. Klanku membuat keputusan yang salah untuk menjaga tempat ini selama ini." Wang Lin menatap Tunku Yin misterius dan perlahan bertanya, "Apa yang ada di dalam tungku ini?" Teasan bergumam, "Aku tidak tahu. Catatan klan mengatakan bahwa tak terhitung tahun yang lalu, Tuan Surgawi Carefree membawa klanku ke tubuh binatang Nether untuk menjaga Tunku Yin misterius ini sampai ia kembali. Bagaimana aku meninggalkan tempat ini?" Wang Lin menarik pandangannya. Teasan menarik napas dalam dan tersenyum. "Tidak ada cara untuk pergi. Tempat ini benar-benar tertutup. Aku telah mencoba mencari jalan keluar dari sini untuk menemukan surgawi, tetapi aku gagal. Langit ini memiliki batas, tetapi saya tidak dapat melewatinya. Di luar celah-celah dinding daging itu adalah kekosongan yang tak ada habisnya." Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya, "Apa yang dikatakan giok langit saat itu?" "Tidak bisa melihat. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun di antara anggota klan yang dapat melihat isinya." Teasan perlahan pulih dari keterkejutan. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung, dia melangkah maju dan menekankan tangannya ke tungku. Akal ilahinya memasukinya sekali lagi. Dalam sekejap, lengkingan yang bisa menembus akal ilahi muncul sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Segera menembus akal ilahi Wang Lin dan bergema di benaknya. Wang Lin fokus pada menggunakan energi asal untuk melindungi jiwa asalnya, dan mulai menahan lengkingan. Suara itu menjadi lebih intens di benaknya. Pada akhirnya, daya tembus mencapai puncaknya. Ekspresi Wang Lin berubah pucat saat dia menarik tangannya dan tubuhnya mundur. Setiap langkah yang ia mundur menyebabkan tanah bergetar dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Hanya setelah dia mundur 7 langkah, ekspresinya pulih. Setelah mengeluarkan dengusan dingin, dia melesat ke depan dan tiba di sebelah mulut tungku. Saat dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa di dalamnya gelap. Kabut hitam di sekitarnya mengeluarkan aura dingin. Matanya menyala dan tangannya terangkat ke udara. Guntur di tubuhnya bergegas keluar, membentuk bola guntur di tangannya. Dia melemparkannya ke atas tungku. Bola guntur mendarat di mulut tungku dengan gemuruh. Namun pada saat ini, kabut hitam berkumpul dan melahap bola guntur. Wang Lin berteriak, "Ledakan!" Gemuruh teredam bergema dengan runtuhnya bola guntur dan kabut hitam didorong keluar. Mata Wang Lin menyala seolah tatapannya bisa menembus kabut hitam dan melihat bagian bawah. Ada arai transfer kecil di dalamnya. Kabut hitam bergerak dan menutupi arai transfer. Kemudian kabut hitam dengan cepat mengembun dan mengambil bentuk manusia. Itu adalah seorang wanita, tetapi tubuhnya dibentuk oleh kabut. Namun setelah dia muncul, dia langsung keluar. Ada kabut hitam di bawahnya saat dia keluar dan menjerit. Kali ini teriakan ini tidak hanya menargetkan jiwa asal, itu juga bisa membahayakan daging. Teriakan ini begitu kuat sehingga hampir berubah padat saat melesat ke arah Wang Lin. Teasan tidak jauh, jadi dia juga terpengaruh. Wajahnya pucat, matanya redup dan tanpa sadar ia mundur. Dia tidak memiliki jiwa asal petir yang bermutasi, jadi jiwa asalnya terluka. Wang Lin mundur tanpa ragu tetapi masih terpengaruh. Ekspresinya berubah pucat dan darah keluar dari mulutnya. Dia meraih Teasan dan langsung terbang menuju pintu keluar. Bayangan wanita dari dalam tungku mengejar mereka. Dia sangat cepat, jadi dia mengejar dalam sekejap dan menjerit lagi. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat ia meludahkan seteguk darah esensi. Kabut darah bergegas menuju bayangan wanita itu. Wang Lin berteriak, "Segel!"
Kabut darah berubah menjadi banyak batasan dan segera menempel di tubuhnya, membentuk segel besar. Pada saat yang sama mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjuk ke kekosongan. Cambuk karma muncul dan tanpa ampun menyerang wanita itu. Bayangan wanita itu mengerang menyedihkan. Dia mundur beberapa langkah tetapi segera bergegas ke depan sekali lagi. Tubuhnya tersebar menjadi 9 helai gas hitam yang melesat ke Wang Lin seperti panah. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus mundur. Kali ini dia tiba di pintu dan melemparkan teasan ke belakang. Dia menunjuk di antara alisnya dan mata ketiga segera terbuka, lalu sinar merah mengelilingi pintu masuk. Di bawah sinar merah, 9 untayan gas hitam segera mulai menghilang. Kemudian mereka dengan cepat bergabung kembali dan mampu sepenuhnya mengabaikan sinar merah dari mata ketiga saat mereka dengan cepat menyerbu ke arah pintu keluar. Orang tua di pintu keluar sudah melihat gas hitam. Ekspresinya berubah dan tanpa perintah Wang Lin, tangannya mulai membentuk segel. Tumbuhan di antara alisnya mulai berkedip cepat dan kemudian tercetak di pintu. Pintu besar mulai perlahan ditutup dengan gemuruh keras. Jeritan tajam wanita itu segera datang dari balik pintu. Tubuh lelaki tua itu bergetar saat dia batuk darah dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Pada saat pintu akan ditutup, wanita itu akan keluar. Mata Wang Lin menyala saat dia mengeluarkan kuas surgawi. Dia segera menarik 6 pukulan dan itu menembak seperti sinar pedang yang menghalangi di depan wanita itu keluar. Terdengar suara keras dan bayangan wanita itu berhenti. Pada saat ini pintu tertutup dan menghalangi teriakannya. Teasan sangat terkejut dengan ini. Dia menatap pintu dan kulit kepalanya mati rasa. Apa itu? Roh Tungku Yin misterius. Leluhur klan abadi menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Ekspresi Wang Lin suram dan dia duduk. Kalian berdua, pergi. Jangan biarkan siapapun berada dalam jarak 1000 kaki dari sini. Pria tua itu merenung. Setelah beberapa saat, dia dengan hormat mengangguk. Lalu dia dan Teasan berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke kejauhan. Wang Lin menatap pintu. Saat lelaki tua itu membuka pintu, dia dengan jelas melihat lelaki tua itu menggunakan tato dari antara kedua alisnya. Tato ini jelas merupakan tato hidupnya. Sambil merenung, Wang Lin membuka tasnya. Kembali saat dia masih di planet Suzaku, dia mendapatkan banyak tengkorak dari klan abadi. Ada kilatan cahaya dan beberapa tengkorak muncul di depannya. Ada tato kompleks di setiap tengkorak. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin menyingkirkan mereka. Lalu matanya menyala dan dia menatap langit. Langit biru, tetapi dengan tatapan Wang Lin, dia samar-samar bisa melihat bahwa di perbatasan awan putih, dinding daging masih ada di sana. Jika tempat ini benar-benar disegel, lalu bagaimana aku dikirim ke sini? Tempat ini tidak ramah. Aku harus menemukan cara untuk pergi secepat mungkin. Tapi sementara itu berbahaya di sini, itu juga tempat terbaik untuk bersembunyi. Wang Lin merenung sambil membuka tasnya dan item keluar. Panjang item ini sekitar 150 kaki dan lebar 40 kaki. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya pada item ini yang menimbulkan rasa ganas. Jika seseorang melihatnya, itu akan menyebabkan mereka merasakan sedikit rasa takut. Kereta perang pembunuh dewa ketiga. Ini adalah perang pembunuh dewa terakhir yang dimiliki Wang Lin dan juga yang terkuat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan harta yang cukup kuat untuk membunuh dewa. Ada tekanan mengejutkan yang datang dari kereta perang pembunuh dewa di depannya. Duri-duri yang mencuat dari kereta mengeluarkan aura kuno. Penampilannya yang ganas sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Saat itu Wang Lin hampir pingsan karena menghadapi tekanan. Dia tidak berani menggunakannya dan hanya menggunakan mantra warisan untuk menyegelnya. Namun saat ini Wang Lin berdiri di samping kereta perang pembunuh dewa. Dalam ratusan tahun ini, Wang Lin telah tumbuh banyak. Setelah menutup matanya, Wang Lin membukanya beberapa saat kemudian dan matanya bersinar. Tangannya membentuk segel dan mulutnya mengucapkan beberapa kata rumit. Lalu tangan kirinya diletakkan di pergelangan tangan kanannya. Kilatan cahaya hitam berkumpul di tangan Wang Lin dan kemudian dia menekannya pada kereta perang pembunuh dewa. Cahaya hitam mendarat di kereta perang pembunuh dewa dan kereta menyerap cahaya. Tekanan yang bahkan lebih kuat tiba-tiba meletus dari kereta perang. Semua duri memancarkan cahaya hitam dan itu menyatu bersama. Cahaya hitam ini sangat kuat, seolah-olah itu menyelimuti dunia. Cahaya hitam menyatu di depan mata Wang Lin dan membentuk 7 ran berkedip. Melihat 7 ran di dalam cahaya hitam, Wang Lin teringat kata-kata yang ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembunuh dewa. Kereta perang pembunuh dewa yang ketiga sangat kuat dan di luar dugaanku. Jika pengguna kereta ini dapat memanfaatkan kekuatan penuhnya, ia dapat dengan mudah membunuh dewa surgawi. Namun itu tidak lengkap. Itu membutuhkan 3 bahan lagi, sayap misterius, kayu kultivasi dunia bawah, dan jiwa kupu-kupu surgawi. Aku menyesal tidak bisa menemukan ketiga hal itu. Aku menggantinya menemukan barang-barang itu dan menghilangkan penyesalanku. Untuk membuat kereta ketiga mengenali pemilik, kamu harus memadukan 7 ran dan memurnikan harta yang terkait dengan kehidupanmu. Hanya dengan demikian efek asli dapat digunakan. Jika tidak, bahkan jika kamu bergabung dengan ran, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Penerus, silakan pilih sendiri, pilih dengan hati-hati.
Ekspresi Wang Lin tenang. Saat dia pertama kali melihatnya, dia tidak membawanya ke hati. Ada satu harta yang harus diperhatikan, hati-hati, dan bahkan lebih hati-hati saat pemurnian. Itu adalah harta yang terkait dengan kehidupan seseorang. Jika akal ilahi yang tercetak dihapuskan dari harta biasa, itu paling akan menyebabkan cedera, tetapi seseorang tidak akan mati. Bahkan harta yang telah dipupuk dalam jiwa asal seseorang adalah sama. Meskipun seseorang akan terluka parah, jika dihancurkan, itu masih tidak akan membunuh pengguna. Fragmen dan pedang yang dimiliki Wang Lin semuanya seperti ini. Namun itu adalah harta yang terkait dengan kehidupan, maka begitu harta itu dihancurkan, di sisi yang terang seseorang akan terluka parah dan jiwa asal mereka akan terbelah. Di sisi yang lebih serius, seseorang hanya akan mati. Namun meskipun ini masalahnya, masih ada banyak kultivator yang memurnikan harta yang berkaitan dengan kehidupan. Ini karena setelah harta terkait dengan kehidupan, kekuatan harta akan meningkat beberapa kali lipat dan kekuatan harta akan meningkat saat tingkat kultivasi kultivator meningkat. Wang Lin telah melihat hal-hal seperti itu di catatan kuno. Di zaman kuno, ada seorang kultivator yang menggunakan pedang terbang biasa sebagai harta yang terkait dengan kehidupan. Namun seiring dengan kultivasinya yang meningkat, begitu pula kekuatan pedang terbang, hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kereta perang pembunuh dewa ketiga ini tidak sama dengan dua sebelumnya. Wang Lin menatap 7 ran. Tangannya menyentuh tas dan binatang nyamuk keluar. Binatang ini sudah lama tidak keluar. Setelah itu keluar, itu mengaum dan segera memicu embusan angin. Itu kemudian berputar di sekitar area dan sangat bersemangat. Selanjutnya adalah katak guntur. Katak guntur keluar dari tas dan mendarat di tanah. Matanya mengungkapkan suasana malas dan tidak mau bergerak. Setelah melepaskan 2 binatang buas, Wang Lin merenung dan mengeluarkan pedang surgawi. Dia menjentikan pedang dan Suli Guo dikeluarkan dari pedang. Suli Guo hendak menyanjung Wang Lin, tapi dia segera dihentikan oleh tatapan Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku akan memperbaiki harta. Jangan biarkan siapapun datang dalam jarak 1000 kaki." Suli Guo dengan cepat mengangguk saat dia menepuk dadanya dan berkata dengan wajah yang loyal, "Tuan, yakinlah, jika ada yang datang kecuali mereka melangkahi mayatku, mereka tidak akan bisa mendekatimu. Aku menghabiskan hidupku berjuang untuk kesetiaan, aku hidup untuk kesetiaan. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganku." Melihat Wang Lin di depannya, Suli Guo dengan cepat diam dan mundur. Dia melirik Wang Lin, dan setelah menentukan bahwa Wang Lin tidak lagi memperhatikannya, dia berpikir, "Sepertinya aku belum cukup terlatih sanjunganku belakangan ini dan aku tidak berbicara secara alami sepertiku terbiasa. Kalau tidak, iblis ini tidak akan mengerutkan kening setelah. Di masa depan, aku harus mendapatkan latihan yang bagus. Keterampilan ini adalah senjata terhebatku. Bahkan jika aku melarikan diri di masa depan, kemampuan ini mungkin masih berguna." Suli Guo mengambil keputusan saat dia berkeliaran di sekitar area dan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar dengan jelas oleh siapapun. Namun jika seseorang cukup dekat, mereka masih akan mendengar apa yang dia katakan. "Mantra Tuan sangat menakjubkan, seperti mantra surgawi sejati. Susu kecil sangat mengagumimu. Wow, kemampuan ini membuat Tuan terkenal. Aku sangat kagum. Apa ini adalah kekuatan harta karun Tuan? Tuan, kamu adalah kultivator terkuat yang pernah ku kenal. Mengikutimu adalah keputusan terbaik yang kubuat dalam hidupku." Saat Suli Guo bergumam, matanya berangsur-angsur menjadi lebih bersinar dan ia menjadi lebih lancar. Saat nyamuk itu terbang, ia melewati Suli Guo dan mendengar apa yang ia katakan. Itu tidak benar-benar mengerti, tetapi tidak bisa tidak menjadi penasaran. Itu sengaja terbang ke Suli Guo hanya untuk mendengarkan lagi. Setelah melepaskan binatang nyamuk, binatang guntur dan Suli Guo, Wang Lin menempatkan beberapa batasan. Baru kemudian dia sedikit santai saat dia menatap kereta perang dan meletakkan tangannya di antara kedua alisnya. Jiwa asalnya keluar dan terbang menuju kereta perang. Setelah jiwa asalnya terbang, itu berubah menjadi naga guntur kuno dan pergi ke kereta perang. Setelah semakin dekat, jiwa asal Wang Lin mengitari kereta. Kemudian sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan melahap Ran. Sebuah kekuatan kekerasan muncul di dalam jiwa asal Wang Lin saat Ran mengamuk di dalam dirinya. Sesaat kemudian, kekuatan di tubuh Wang Lin tanpa ampun meremas di Ran. Namun Ran sangat kuat. Alih-alih runtuh, itu meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Jika Wang Lin masih pada tahap ascenden, jiwa asalnya tidak akan mampu menahan ini. Dia akan berakhir di jalan buntu yang mencoba untuk memakai kekuatan ini. Namun saat ini Wang Lin mendengus dan serangkaian ledakan datang dari jiwa asalnya. Setiap ledakan menyebabkan kekuatan guntur di dalam jiwa asalnya meningkat 1 kali lipat. Dalam sekejap, guntur di jiwa asalnya sudah sangat kuat dan langsung bertabrakan dengan rune yang telah ditelannya. Terdengar ledakan keras saat rune yang menahannya runtuh. Tepat saat runtuh, guntur yang bahkan lebih kuat menyerbu bagian-bagian Ran. Serangkaian gemuruh bergema di dalam jiwa asal Wang Lin.
Setelah beberapa saat, rune benar-benar menghilang dan menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Wang Lin menggunakan kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk setengah dupa untuk membakar untuk menyerap ran pertama. Matanya tenang saat dia bergerak ke arah ran kedua dan melahapnya. Ran ini jauh lebih kuat dari yang pertama, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia masih bisa memperbaikinya. Namun kali ini menggunakan waktu satu dupa. Dia tidak berhenti. Matanya menyala dan kali ini dia menelan ran ketiga dan keempat untuk disempurnakan. Setelah 1 jam, kekuatan misterius ran ketiga dan keempat ada di dalam jiwa asal Wang Lin. Kemudian ran kelima dimakan oleh jiwa naga guntur kuno Wang Lin. Saat dimakan, segera melepaskan kekuatan kekerasan yang menyebar ke seluruh jiwa asal Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tubuhnya melilit. Guntur mengisi jiwa asalnya saat ia terus menghasilkan guntur yang bergegas pada ran. Badai guntur membombardir ran di jiwa asal Wang Lin. Kali ini 2 jam sebelum kekuatan misterius itu menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin agak redup sekarang, jadi dia kembali ke tubuhnya dan mulai pulih. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Tubuh Wang Lin belum bergerak dan jiwa asalnya secara bertahap pulih. Dalam 5 hari ini, Teasan dan leluhur telah datang ke sini 2 kali dengan sekelompok besar anggota klan. Raungan dari binatang buas, guntur dari katak guntur, dan ekspresi iblis Suliguo membuatnya mereka tidak berani pergi dalam jarak 1000 kaki, sehingga mereka berkeliaran di luar. Suliguo menatap klan abadi dan menjilat bibirnya. Ini membuatnya mengingat masa lalu yang bahagia saat mereka berada di planet Kingling. Tergoda oleh semua ini, dia tidak tahan lagi dan mencoba untuk memikat beberapa orang di tepi dalam. Namun tidak ada seorang pun di klan abadi memperhatikannya. Mereka semua terkejut saat melihat kereta perang pembunuh dewa dan mulai saling berbicara. Namun bahkan leluhur, orang yang paling berpengetahuan di sini, tidak tahu apa itu. Namun tekanan dari kereta perang pembunuh dewa membuat pikiran mereka bergetar. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya dan tangannya menunjuk di antara alisnya. Jiwa asalnya terbang sekali lagi menuju kereta perang pembunuh dewa. Saat dia berada dalam jarak 100 kaki, ada tangisan dari luar area 1000 kaki. Jiwa asal naga kuno sangat menakjubkan di mata orang-orang ini. Saat leluhur melihat jiwa asal Wang Lin, matanya mengungkapkan tatapan yang kompleks. Dia menghela nafas saat dia berjalan ke depan dan menggenggam tangannya. Surgawi, makhluk rendahan ini ingin bertanya. Wang Lin tidak melihat pria tua itu. Dia tiba di sebelah kereta perang. Setelah menatap ran ke-6 sejenak, Wang Lin melahapnya tanpa ragu. Kemudian dia langsung melahap ran ke-7 juga. Adegan ini menyebabkan mata semua orang menyipit dan mereka semua melihat lebih dekat. Pada saat ini mata Suliguo menoleh. Dia segera terbang ke udara, menunjuk ke anggota klan abadi dan berteriak, "Tuanku sedang memurnikan harta. Kecuali kamu melangkahi mayatku, kamu bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah ke area ini." Kata-kata ini dipenuhi dengan kekuatan, terutama mengingat ekspresi Suliguo tentang dia daripada sekarat daripada membiarkan siapapun mengganggu tuannya. Dia mengeluarkan aura kuat yang menyebar. Leluhur dengan cepat mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, "Kami tidak akan pergi dalam 1000 kaki. Kami hanya punya beberapa pertanyaan." Sebelum orang tua itu selesai berbicara, Suliguo berteriak, "Diam. Kecuali kamu melangkahi tubuhku, kamu tidak bisa mengganggu tuanku sedikitpun. Seluruh hidupku diberikan kepadaku oleh Tuan. Tuan yang menyelamatkanku dari jurang. Dialah yang mengajarkanku mantra dan memungkinkanku untuk mendapatkan warisan. Tuanku yang memberiku kekuatan saat ini. Jika kamu ingin mengganggu tuanku, aku tidak akan pernah mengizinkanmu." Kata-kata Suliguo dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya mengungkapkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia akan melawan siapapun, tidak peduli seberapa kuat, jika itu akan membahayakan tuannya. Dia bahkan rela mati tanpa mengerutkan alisnya. Tubuh leluhur bergetar, kata-kata ini memiliki arti lain saat mereka memasuki telinganya. Sebenarnya, seluruh klan mereka adalah pelayan surgawi. Orang ini tahu arti kesetiaan, dan klanku juga memahami ini. Pria tua itu memandang Suliguo dengan hormat dan berpikir, "Aku tidak berharap roh ini begitu setia. Surgawi beruntung memiliki seseorang yang begitu loyal." Teasan berdiri di sebelah pria tua itu sambil menatap Suliguo. Dia merasa sangat rumit tentang masalah ini. Bukan karena klanku tidak setia, tetapi orang-orang yang kami setia telah meninggalkan kami. Tidak seperti roh ini, yang memiliki seseorang yang layak untuk setia. Pertunjukan Suliguo sangat meriah, tetapi benar-benar diabaikan oleh Wang Lin. Guntur mengisi jiwa asal Wang Lin dan membombardir 2 ran terakhir. Itu sedang melalui tahap akhir pemurnian. Saat gemuruh guntur bergema di dalam jiwa asalnya, salah satu ran mulai runtuh. Ini tidak terjadi secara instan tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Selama proses ini, kereta perang pembunuh dewa di bawah jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya hitam yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, seolah-olah itu bisa melahap cahaya. Di bawah kilatan cahaya hitam, saat orang melihat Wang Lin, pikiran mereka akan bergetar. Adegan ini membangkitkan kejutan besar di anggota klan abadi. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Suliguo masih bertindak benar. Sementara yang lain tidak melihat, dia menyelinap ke Wang Lin dan berpikir, "Apa yang hebat tentang itu? Aku melakukannya juga. Itu hanya ran pelahap, aku bahkan melahap orang."
Suli Guo dipenuhi dengan jijik, tetapi matanya hanya menunjukkan rasa hormat. Wajahnya dipenuhi kekaguman dan tubuhnya bahkan bergetar. Melihat itu dari permukaan, dia tampak seperti pelayan setia yang menjadi bersemangat karena mantra tuannya. Saat Teasan melihat ekspresi Suli Guo, dia menghela nafas dan hatinya terasa lebih rumit. Adapun leluhur, dia mengangguk dan merasa bahwa kesetiaan Suli Guo sangat terhormat. Sebenarnya, anggota klan abadi ini telah tinggal di sini tanpa kontak dengan siapapun dari luar terlalu lama. Meskipun mereka tidak bodoh, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Suli Guo. Suli Guo sangat apik dan pandai beradaptasi dengan perubahan. Pengalamannya yang hampir 1000 tahun memungkinkannya untuk lebih meningkatkan keterampilannya. Jika seseorang dapat dengan mudah melihat melalui dia, maka dia tidak akan menjadi Suli Guo. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa jam, jiwa asal Wang Lin bergerak dan suara guntur di dalam jiwa asalnya meningkat. Saat gemuruh mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Mata jiwa asal Wang Lin bersinar cerah dan duaran terakhir diserap. Sekarang ada keputusan yang sangat penting yang diletakkan di hadapannya. Haruskah aku memperbaikinya menjadi harta yang terhubung dengan hidupku? Sementara Wang Lin merenung sejenak, 7 ran menyatu bersama untuk membentuk ran unik di dekat dadanya. Saat ran muncul, cahaya hitam berkumpul dari kereta perang dan tercetak di dada Wang Lin. Kereta perang pembunuh dewa, segel. Pesan akal ilahi ini menyebar seperti guntur dan semua cahaya hitam tampaknya masuk ke tubuh Wang Lin. Kemudian duri yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip dan bayangan ilusi dengan cepat terbentuk. Ini adalah binatang buas yang tingginya hampir 1000 kaki. Saat itu muncul, itu mengaum dan semua ekspresi anggota klan abadi menjadi pucat. Tumbuhan di antara alis mereka berkedip cepat dan mereka semua tidak bisa membantu tetapi mundur. Hanya beberapa orang dengan kultivasi yang kuat yang bisa bertahan sedikit sebelum mereka harus mundur tanpa sadar juga. Semua rambut nyamuk berdiri dan mengeluarkan suara mengaum. Demikian juga, perut katak guntur membengkak saat ia mempersiapkan mantera yang paling kuat. Hanya Suli Guo yang masih berjuang untuk berteriak, kecuali kamu melangkahi mayatku. Namun sebelum dia selesai, binatang besar itu menoleh dan menatap Suli Guo. Suli Guo sangat ketakutan sehingga dia menelan bagian kedua dari kalimat itu. Aku memiliki warisan roh pedang kuno. Setelah aku selesai menyerapnya, mari kita lihat siapa yang akan takut. Meskipun Suli Guo mengutuk dalam hati, dia dengan cepat mundur. Dia sangat cepat, jadi dia jauh dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia menatap binatang di depannya. Jiwa asalnya terbang kembali ke tubuhnya dan kemudian tubuhnya terbang ke udara. Saat binatang buas meraung, itu menarik pandangannya dan menatap Wang Lin sebelum bergegas. Itu terlalu cepat. Saat itu bergerak, sudah di depan Wang Lin, dan mencoba melahapnya. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mundur. Sebaliknya, saat binatang itu mendekat, dia dengan lembut berkata, tutup. Ada ledakan dan binatang buas itu runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi daerah itu, tetapi segera pulih. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan mengaum lagi sebelum menyerbu Wang Lin lagi. Suara Wang Lin tenang dan dia berkata sekali lagi, tutup. Kali ini, begitu binatang buas itu menyerbu dan meraung, tubuhnya runtuh. Setelah menyatu dengan 7 ran, jika kamu memperhalusnya sebagai harta yang terkait dengan kehidupan, maka kamu secara alami bisa mengendalikannya. Namun jika kamu memilih untuk tidak memperbaikinya sebagai harta yang terkait dengan kehidupan, maka 7 ran dapat digunakan untuk menghancurkan jiwa binatang 7 kali. Ini akan memberimu 7 peluang untuk membuat jiwa binatang menyerah. Jika binatang buas masih tidak bekerja setelah 7 kali, maka kamu harus memperbaikinya sebagai harta yang terhubung dengan kehidupan. Jika tidak, maka tidak mungkin untuk menggunakan harta ini. Kata-kata dari giok surgawi ini muncul dalam pikiran Wang Lin. Setelah binatang buas runtuh 2 kali, matanya menjadi lebih ganas. Dia mengaum dengan keras dan kemudian tubuhnya berubah dan bergegas keluar sekali lagi. Kali ini tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menyerang Wang Lin dari semua sisi. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang sangat kejam dan tegas. Setelah 1000 tahun berkultivasi, ia telah mengembangkan caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Sudah jelas bahwa binatang jiwa masih belum menyerah karena dia belum cukup menyakitinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan tenang berkata, tutup, jatuh. Setelah 2 kata ini diucapkan, binatang buas yang bergegas jatuh dan didorong kembali. Kemudian, segera setelah itu, keruntuhan kedua terjadi. Rintihan sengsara datang dari dalam kehancuran, dan pada saat ini, kehancuran lain terjadi. 3 runtuh terus-menerus telah mengirim jiwa binatang ke dalam rasa sakit yang tak terbayangkan. Jika keruntuhan itu tidak berkelanjutan, itu masih bisa menahannya. Tetapi 3 keruntuh yang terus-menerus ini menyebabkan rasa takut muncul di dalam hatinya. Saat rasa takut itu muncul, tubuhnya mulai berubah dan ada beberapa keraguan. Pada saat ini, mata Wang Lin berubah dingin dan dia dengan tenang berkata, tutup. Dengan ledakan, binatang buas yang baru saja pulih runtuh sekali lagi. Ketakutan yang baru saja muncul meningkat seperti orang gila. Pada akhirnya, ia hampir memenuhi jiwa binatang sepenuhnya.
Tubuhnya pulih sekali lagi dan matanya mengungkapkan rasa hormat. Ia tidak lagi berani melawan dan menundukkan kepalanya untuk menyerah. Tubuh Wang Lin berkedip dan melangkah ke udara. Sesaat kemudian, dia tiba di atas kepala binatang jiwa. Dia menggigit jarinya dan menekan jejak khusus yang digunakan untuk mengaktifkan kereta perang di kepala binatang buas. Tubuh jiwa binatang bergetar dan mulai menyusut. Wang Lin melompat dan menatap binatang buas itu dengan cepat menyusut. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi bola kabut yang hanya seukuran kepalan tangan. Kemudian dengan cepat berubah menjadi padat seperti kepompong. Retakan muncul di kepompong sampai akhirnya runtuh. Seekor kupu-kupu 5 warna dengan lembut menggerakkan sayapnya dan mengeluarkan debu 5 warna saat terbang keluar dari kepompong. Kupu-kupu ini sangat indah, dan itu membuat mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, arai transfer di bagian bawah Tunku Yin menyala dan seseorang berjalan keluar. Tubuh orang ini berkedip sebelum mereka menuju gerbang. Dia muncul di dekat gerbang dan keluar. Ini adalah pria yang mengenakan jubah biru dan matanya dingin. Apa yang dilakukan pelayan rendahan dari kerajaan ini?